Kulo malahan sing ngapunten sing kathah. Ada apa? Kan Ada apa? ngeten. Sampean tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Nggih. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa sayang? Nggih. Kan ngeten. Niki napa? Curhatane Rien apa masalah Rien? Loh, yang mana satu sampean itu? Soalnya kan pakai bahasa Indonesia ya. Soalnya aku takutnya ntar kalau bahasa Jawa keliru. Kan kan ceritanya iki napa kok lupa. Saya kan gini. Dulu itu kan jaga Simba 6 kontrak. Terus mbahnya kan meninggal. Terus anaknya itu ceritanya saya suruh kerja di situ. Tapi masih ada anak bukan bangsa kita kan. Jangan sebut negara kan ceritanya. Bukan bangsa kita. Terus kayaknya sih dia sih sudah tahu gitu kayaknya. Dari bahasa mata dan bahasa isyaratnya itu kelihatan banget. Tapi majikannya itu biar aja gitu. Tapi saya itu kok kasihan gitu loh. Kasihan sama dia gitu. Karena dia masuk utang bank. Terus gimana ya, intinya itu saya itu welasnya itu lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya kan saya sudah kerja di anaknya Simbah ini 2 bulan toh. Sama bocah Filipin itu. Kok sebut bangsanya. Bocah itu tapi sayanya kok kayaknya minder gitu. Satunya kasihan, duanya minder gitu. Lawan baliknya jaga Simba. Seumpama ini saya cancel job, ada nggak risikonya? Sekarang pertanyaan saya, apakah di situ kamu sudah turun visa? Kok maksudnya cancel job itu gimana? Nah, saya sudah tanda tangan, tapi visanya itu belum. Kan gini toh, Simbah meninggal kan saya diberi waktu 2 minggu toh. Nah, setelah 2 minggu itu mereka menginginkan saya itu sampai Simbahnya beristirahat jadi abu itu loh, pemakaman terakhir itu kan. Nah, proses itu lagi saya jalani. Tapi kerja di rumahnya Suice itu udah saya jalani 2 bulan. Sama-sama dibayar tapi nggak apa itu kalau soal Filipina saya nggak mau tahu gitu loh. Saya intinya kerjaannya bocah yang di situ rumahnya Suice itu semua sudah saya jalani, sudah semua ibaratnya apa ya namanya training ya, bahasa Indonesia training ya. Nah, kayaknya itu saya nggak cocok gitu, kasihan. Pertama kayaknya nggak srek gitu, kerjanya itu nggak srek. Kedua kasihan sama bocah Filipin karena dia banyak hutang. Terus gimana intinya tuh saya punya naluri keibuannya itu kan dalam gitu. Seumpama tiketnya saya kan pulang bulan-bulan inilah, hari-hari ini menunggu visa saya turun terus saya pulang karena visa saya di Simba kan sudah habis. Menurut Bu Yuni, saya kena sanksi nggak? Pertanyaan saya. Sanksi tentang apa? Visamu sudah turun belum? Visanya itu nggak tahu punya Suice apa punya Simbah. Waktu pas Simbah meninggal, terus saya tanda tangan. Kata agen saya itu saya dibeliin visa baru, tapi atas nama majikan siapa saya lupa, nggak tanya karena sibuk bekerja gitu. Oke, pertanyaan saya, visa kamu sudah turun apa belum sayang?
Belum. Terus kapan Ini kapan proses dimulainya sayang? saya tanda tangan setelah si Mbah itu 2 hari meninggal. Mereka memberikan satu hari untuk berpikir antara iya dan enggak. Kan saya sudah tahu kelakuan, maksudnya sifat kepribadian Suice itu memang orangnya itu keras kayak saya. Terus cara ngomongnya juga keras, tapi ada sisi baiknya sih gitu. Tapi lawan kerjanya itu lawan baliknya sih Mbak. Di sana itu kayaknya kita itu waktu itu nggak ada untuk istirahat, makan tuh berbalik gitu. Apalagi pegang HP. Aku males kali. Intinya gini, CCTV ada, terus orangnya kan ada di rumah nggak kerja si Ceko. Jaga anak minimal kan pulang sekolah, ngantar les, cuci baju sembarang kan kita kan. Yang saya pengen mengundurkan diri itu saya kan diberi waktu kurang lebih 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih lah saya diberi waktu kembali ke Hong Kong habis lebaran. Terus saya dibeliin tiket pokoknya PP gitu intinya. Sekarang saya pulang, nanti baliknya lagi 3 bulan kemudian gitu. Oke, pertanyaan saya kan visa kamu belum turun ya, berarti nggak apa-apa loh, kamu boleh pulang. Tapi kalau visamu turun, apakah boleh pulang? Juga boleh pulang, itu hak kamu Mbak. Jadi visa turun nggak turun itu nggak masalah, itu hak kamu. Untuk tapi nanti kalau masuk lagi ke sini, saya rekodnya baik apa enggak? Sebab yang kontrak ke-6 itu rekod saya baik karena saya nggak pernah nggak pernah ini itu gitu loh. Takutnya baik enggaknya kan kamu takut visamu nggak bisa turun kan, bener nggak? Iya. Kalau pulang Indonesia sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kamu pulang Indonesia. Ngerti nggak? Lah sekarang ini kok itu agen saya kan mau pulang. Visanya belum pulang, nggak boleh pulang katanya. Visanya belum gitu. Turun nggak boleh pulang. Omong kamu rodok bulet tak? Iya. Grogi. Nggak bisa pulang. Oke, kalau visanya belum turun nggak boleh pulang. Itu memang iya. Tapi kalau kamu nggak mau visanya itu berarti kan kamu ngengsel visanya, lo langsung pulang, lo nggak ada masalah. Itu. Nggak ada masalah. Lah kamu nggak terus itu pulang. Itu cimeng gimana? Kan majikan walaupun tanda tangan kamu kan boleh cancel. Begitu juga dengan pembantu juga boleh cancel. Gitu. Betul. Itu adalah hak mutlak. Tapi kata agenku risikonya kamu cari job susah gitu. Iya, karena kan agenmu takut dimarahi majikanmu. Seumpama ini ya, saya pulang, terus merit, terus minimal kan saya itu proses nggak visanya pas bulan 6 itu? Nggak ada masalah. Nggak, seumpama saya bilang gini, Suice, saya mau mau merit gitu, terus seumpama saya mengundurkan diri gitu, saya kena sanksi nggak kalau nantinya saya balik ke Hong Kong lagi? Siapa yang nyangsi samen? Itu agenku bilang kena sanksi. Mbak, sampai kan udah tanda tangan. Kalau sampai pulang merit, terus sampai nggak bilang sama majikan, terus sampai hamil, sampai kena sanksi, sampai yang bayar majikan. Dia bilang gitu. Selalu banyak orang-orang itu bohong kayak gitu karena agennya nggak mau dimarahin sama majikan. Intinya seperti itu sayang. Kan kita training kan sudah tahu kelakuannya, memang sudah tahu keluarganya, semuanya dari anak cicit buyut keluarganya si Mbak saya sudah tahu. Tapi
pekerjaan yang saya tidak inginkan itu terjadi di rumah anaknya gitu. Oke, gini. Kalau di rumah sih sebentar. Oke, Nggih, sebentar nggih, gini. nggih, Satu hal, jika kamu sudah tidak suka dengan pekerjaan itu, kamu boleh pergi kapanpun kamu mau. Tidak ada siapapun yang bisa melarang kamu. Masalah sulit dan tidaknya itu resiko di belakang. Yang penting kamu tidak melakukan kriminal. Ya, Enggak. jelas majikan pasti marah. Tapi hak kamu juga untuk pulang Indonesia dan menikah. Itu hak mutlak kamu. Oke? Tidak ada siapapun yang bisa melarang kamu. Karena itu adalah hakmu. Ngerti? Jadi kalau ada orang coba-coba menakutin resikonya apa dan bagaimana, suruh nunjukin. Karena imigrasi dan polisi sendiri pun tidak akan pernah bilang bahwa kamu di blacklist. Tidak pernah. Gitu. Mereka itu tidak pernah mengatakan itu. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan standar Hong Kong, maka kamu tidak keluar visanya. Jadi ada standar-standarnya. Jadi nggak asal ngomong kayak agenmu ngomong gitu. Ngerti? Dia bilang, majikanmu udah keluar duit banyak gitu. Prosesnya kok kamu mau pulang mau Ya intinya agenmu nggak mau dimarahin merit. majikan. Intinya agenmu nggak meringin diamuk majikanmu. Ya, betul. Sebenarnya kemarin itu saya sih sudah pikirin, wah kalau masuk ke kandang, aku panggil Mbok E kan tetap wae suice, kemasuk neng suice iki, orangnya itu ya memang maafan, cerewet memang cerewet, galak memang galak. Tapi yang aku suka dia itu gini loh, dari kerja dari Simba itu soal hukum dia tahu gitu loh. Aturan Hong Kong tuh tahu dia, antara kita dibayar berapa, keinginan gaji itu dia juga intinya tuh tawar menawar. Kalau dia butuh dia berani tinggi gitu, ngasih gaji kita tinggi. Tapi saya yang nggak suka itu ya gitulah, lawan baliknya kerja Simba saya tengah malam bangun 3 kali, memang capek, tapi hatinya itu senang pokoknya, sampai bertahun-tahun bersenang, kayak tak jaga kayak orang tuaku sendiri. Keluar masuk hospital ya saya sendiri, nggak ada yang nganterin. Tapi kalau di anaknya itu kan 24 jam sama dia gitu loh. Apa yang kita ngomongin apa ya nggak sukalah kalau majikan kita pegang HP ngobrol, kan pasti nggak seneng toh kalau orang kerja kok pegang HP. Saya juga sungkan. Dianya juga negur sekali 2 kali, mungkin kelihatan muka wajahnya yang nggak suka gitu kan. Belum selesai kok udah pegang HP. Orang Indonesia itu banyak toleransinya ketimbang tetangga sebelah. Ngerti. Gitu loh Bu Yuni. Ngerti. Jadinya ini saya curhatnya. Seumpama saya mengundurkan diri, alasannya gimana, caranya yang baik biar saya di keluarga dia ya enggak begitu. Maksudnya gini loh kok kerja di rumahku kok ora gelem, sedangkan kowe melok wong tua aku bertahun-tahun. Aku ki enggak senenge ki. Lawan baliknya gitu loh. Ya, lawan baliknya Simba adalah Saman nggak mau sama dia, ya udah lo lupakan aja. Kenapa Saman harus mikir gitu ya? Aduh gimana. Terus umpama saya cari job lagi, nitip di dokumen di jenengan gitu, gimana? Terus saya pulang cuti gitu. Oke, sebenarnya kalau saya pribadi itu berpikir nanti, karena kamu mau menikah, nikmati manu enggak itu dulu. Alasannya seumpama. Lah iya, nikmatin manu empretmu dulu sebelum berpikir untuk kesini lagi. Bukan Mbak Yuni, kan ya menikah ya dipikir panjang, enggak. Maksudnya yang suka itu ya iya ada, tapi itu saya tuh gimana ya, mikir masa depan, cita-citanya anak itu kayaknya lebih baik ketimbang nanti saya nikah dulu nanti kemari lagi gitu.
Kayak orang-orang saya ngopi pelajarannya teman-teman saya yang sudah married terus balik ke sini baru setahun 2 tahun ke sini lagi, nanti pulang cerai lagi. Saya itu begitu, saya nggak mau pengen apa yang dirasakan teman saya juga menjalani gitu loh Bu Yuni. Intinya adalah satu hal, jangan melihat dari orang lain. Oke, yang jelek yang jelek dibuang, yang benar dipakai. Ya nggak usah bercermin dengan kehidupan orang, dan orang satu orang kan tidak sama kehidupannya. Jadi tidak bisa menghakimi kehidupan orang lain akan sama dengan kehidupan kita. Maka rasa takut itu akan selalu ada di hati. Ngerti? Kalau aslinya cerean wongnya. Cerean tapi bukan berarti harus ketakutan dengan masa depan. Oke, jadi masalahnya satu hal. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh keluar dari majikanmu kapanpun kamu mau. Tidak ada siapapun yang bisa melarang kamu. Bahkan, tidak ada siapapun yang bisa menyatakan bahwa kamu tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong kecuali imigrasi Hong Kong sendiri. Ngerti? Itu seumpama saya membayar nggak kalau cancel? Seharusnya menurut peraturan tidak bayar. Kalau memang harus bayar itu mungkin ganti medikal aja. Tapi kamu harus minta medikalnya itu dan kontrak kerjamu. Karena kamu kontrak kerjanya kan sudah keluar. Jadi kamu harus minta kontrak kerjamu yang baru. Dan seandainya kamu dipaksa untuk membayar, kamu bisa laporkan ke KJRI. Karena KJRI punya hak mutlak atas itu. Karena tidak boleh, wong yang sudah kerja aja nggak boleh ditarik lebih dari 10%, apalagi yang nggak jadi kerja, iya kan? Gitu. Jadi kalau kamu dimintain uang, kamu laporkan aja pada KJRI. Saya mau bayar uang tapi harus ada di KJRI. Kalau KJRI bilang iya, kamu bayar aja. Tapi kalau KJRI bilang belum tahu, kita nunggu keputusan dari KJRI. Paham? Oh, oke. Berarti itu yang disampaikan agent sebelah itu berarti nakutin saja. Ya, sepertinya seperti itu. Makanya yang saya tadi cari berkali-kali itu sharing yang mana yang tidak membela satu pihak. Jadi, karena jenengan kan tengah-tengah toh. Oh, masa iya sih? Tengah-tengah, seumpama anaknya yang salah, ya dilihat salah. Saya lihat dari brosur jenengan YouTube dengan Facebook itu kayaknya 50%, enggak banding ke atas, enggak banding ke bawah gitu loh. Intinya enggak tumpul yang siapa yang bayar. Jenengan mau gitu loh. Karena sekali lagi kan rezeki saya dari kalian, benar nggak? Saya tuh tidak bisa. Iya dulu waktu itu saya bekerja di agent di mana bagi saya adalah majikan memberikan uang, tanpa majikan saya nggak dapat uang, tapi tanpa cece saya juga nggak dapat uang. Itu prinsip saya ya. Memang saya membantu kalian, tapi kan kalian juga membantu saya. Karena itu saya tidak bisa memperlakukan kalian seperti orang lain, karena bagi saya tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Jadi aku nggak boleh memperlakukan kalian lebih daripada majikan. Oh, majikan yang bayar. Tapi saya tidak bisa memperlakukan majikan lebih karena tanpa cece saya juga nggak dapat bayaran. Itu dulu waktu di agent ya. Tapi dengan keadaan saya seperti ini, saya malah lebih bebas lagi. Soalnya yang kemarin saya pengen ke sana lah. Kok pas telepon jenengan kok udah keluar di kosnya bagaimana sih? Sampai bingung akhirnya ya ikut beranda di Facebook itu. Teman saya bilang udah kamu lihat aja beranda Facebook apa YouTube-nya gitu, nanti kamu mengikuti beliau. Terus akhirnya kalau mengikuti mana yang perlu saya saring, yang perlu saya masukkan, intinya yang berguna, yang enggak ya cuma tak skip gitu. Tapi banyak yang berguna. Maksud nasihatnya itu bermanfaat banget bagi mbak-mbak yang membutuhkan. Contohnya kayak gini, kayak saya bingung ya, di mana saya harus berbagi masalah curhatan gitu loh. Di agent kok bilang gini, saya saring ke sana, coba gimana pendapatnya. Kan Bu Yuni kan intinya
pernah berkecimpung di bidang kita kan. Nah, paling setidaknya kita mengerti yang mana yang gimana ya, antara dia memojokkannya sebelah kiri apa kanan gitu. Kalau memojokkan sebelah kiri berarti intinya kitanya yang kalah. Kalau yang kanan sama-sama ibaratnya mbak iya gini-gini, ada perbandingan antara 50% ke kita, 50% ke majikan. Tapi kebanyakan lainnya itu 80 atau 90% di majikan karena mereka bayar. Intinya gitu. Oke, berarti kan Miss Yuni sekali lagi bantu saya doa agar saya tetap amanah dan saya bisa tetap di rel saya untuk membantu yang membutuhkan. Karena sekali lagi karena saya bukan orang terkenal, tapi karena kalian yang nge-share, nyatanya teman-temanmu nyuruh kamu ngeliat dari YouTube kan, makanya kamu jadi ya udah tak lihat kan ini karena kalian. Karena itu saya selalu ada di pihak kalian. Walaupun kadang di antara kita itu ada orang Indonesia sendiri yang malah ngisi-ngisini, malah buka aib dewe, itu kadang-kadang ya saya juga kecewa. Tapi ingat bahwa di dunia ini tidak semuanya harus putih. Iya. Karena Tuhan juga menciptakannya, diizinkannya ada yang hitam, ada yang putih, bener nggak? Jadi saya tidak berani menghakimi. Karena itu saya cuma minta sarannya, kritiknya. Kalau saya sudah di luar rel tujuan saya, tolong diingatkan. Itu aja pesan saya. Tapi dari bijak kok. Bukan apa ya, memang belum pernah bertatap muka dengan jenengan. Tapi dari atas ke bawah itu bisa dilihat. Orang bisa membandingkan, bukannya memuji ya. Kulo dereng pernah melihat jenengan loh. Belum bertatap muka loh. Maksudnya gimana, nggak paham? Intinya kan orang itu ya, kalau orang suka dengan nggak suka lain lagi loh Bu Yuni. Nggak suka tetap mau diapain sebaik apapun kita tetap nggak suka ya jelek gitu loh. Betul. Makanya saya saring tadi, mana yang agent saya bilang dan Bu Yuni bilang seperti apa, tak saring dulu, tak pikir panjang dulu, karena semua itu kalau kita gegabah ya seperti ini, seperti saya sekarang gitu loh. Betul. Karena apa? Majikan memberi waktu semalam, dia memberi kebijakan semalam untuk berpikir antara iya tanda tangan apa enggak. Terus saya berpikirnya singkat lah, kalau diberi waktu singkat ya kan. Ya beginilah, seumpama saya pinginnya itu ya kan, saya jaga Simbah itu baik-baik. Intinya itu dari keluarganya Simbah, anak pertama sampai akhir, cucu sampai cicit, semua itu tahu saya karena saya sudah lama ikut beliau, ikut Simbah. Terus seumpama saya ikut itu switch, rekodku jelek takutnya gitu loh. Aku kan udah menganggap Simbah itu kayak orang tuaku sendirilah. Makan, tidur, apa semua, pokok intinya tuh saya udah kayak orang tuaku sendiri. Yo nggak jijik, yo nggak malas. Itu waktunya sampean terlalu memaksakan diri pingin diakuin. Sampean terlalu memaksakan diri pingin orang lain menganggap sampean baik-baik saja, walaupun sampean tidak baik-baik saja. Itu adalah kesalahan, sayang. Memaksakan diri untuk disukai. Tapi kan pada kenyataannya sampean kan nggak suka dengan job itu, sayang. Iya, tertekan. Jujur tertekan. Sudah 2 bulan saya jalani, Ma. Benar. Apakah itu salah? Itu tidak salah, tapi kamunya sendiri yang akan tersiksa. Kamu sendiri tidak akan happy. Ngerti? Jadi semua sudah terjadi, apa yang terjadi tetap menyakiti. Karena kamu akan tetap pergi, suka tidak suka, mau tidak mau, kamu harus menghadapi kenyataan. Kalau suka dipaksakan, ya akhirnya seperti ini. Yang seperti kamu katakan, kalau nggak suka ya nggak suka. Digaji tinggi pun nggak suka. Bener nggak? Iya. Emang gajinya tinggi, emang gajinya dia menjanjikan tinggi. Gitu. Gajimu berapa, sayang?
Kalau di Simba itu saya hampir 8. 8.000. Hmm, Oke. belum lembur, tapi di Mboe itu 5,5 Oke. kontrak baru. Oke. Tapi dia menjanjikan setiap minggu itu libur, terus hari ada cuti, ada dia minta 1 minggu itu seumpama 4, dia ambil 1, saya 3 gitu. Untuk pergi bersama anaknya kemana gitu. Oke. Jadi ya. Tapi aku ki wonge rak ndablek cara saya nih, seumpama saya kayak anak sebelah itu ndablek, maksud ndablek gini loh. Dia itu kerjaannya itu nggak kayak bangsa kita. Dia itu 24 jam itu pegang HP non stop. Mbok diomelin majikan